Kinnan tidak terburu-buru untuk memperbaiki 20 tetes cairan spiritual atafistik, sebaliknya, dia mengunjungi Old Sun bersama dengan Putri Miao Miao. Ada 3 alasan utama berkunjung ke Old Sun. Pertama, dalam percobaan domain luar, itu semua campur tangan Old Sun yang menyingkirkan bahaya yang dialami Kinnan, karenanya, adalah suatu keharusan bagi Kinnan untuk mengucapkan terima kasih. Kedua, budidaya Kinnan saat ini hanya di alam Siantian setengah, tetapi atafistik Qi di dalam tubuhnya setara dengan alam Siantian lapis ketiga. Oleh karena itu, Kinnan harus mencari bantuan dari Old Sun untuk memahami rahasianya. Ketiga, dengan kemunculan tiba-tiba Putri Miao Miao di Mystic Spirit Sect, yang budidayanya sangat kuat, dia pasti akan membutuhkan identitas untuk menghindari diserang oleh Mystic Spirit Sect. Ketika Kinnan dan Putri Miao Miao melangkah ke paviliun yang terletak di sebelah perpustakaan keterampilan, suara Old Sun yang tidak menyenangkan terdengar. "Kinnan, nak, anak muda, Anda akhirnya datang untuk mengunjungi saya. Orang tua ini sudah menunggu lama. Anda membawa seseorang ke sini juga." Setelah percobaan domain luar, Old Sun telah menunggu kedatangan Kinnan untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Meskipun begitu, butuh waktu lama bagi Nan untuk muncul, jadi tentu saja dia akan tidak bahagia. Sekarang melihat Kinnan membawa orang luar ke sini, wajah Old Sun semakin terpelintir ketika dia melirik Pangeran Miao Miao dan berkata dengan nada kaku, "Mengapa kamu membawa seorang gadis kecil ke sini?" Bibir Kinnan memutar parah setelah mendengar kata-kata. Dia akan mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya memilih tetap diam. Putri Miao Miao, seperti yang diharapkan, tidak senang mendengar kata-kata itu. Wajahnya menjadi dingin seketika ketika dia berkata, "Pak Tua, apa yang kamu katakan? Siapa gadis kecil? Jika Anda tidak membayar saya 500.000 pil Siantian sebagai kompensasi, sang putri tidak akan memaafkan Anda." Ekspresi Old Sun menegang, dia tidak berharap gadis kecil yang terlihat naif ini begitu mencemooh, menuntut kompensasi 500 pil Siantian segera. Ini adalah pertama kalinya Old Sun sebagai penatua agung dari Sekte Roh Mistik melihat seseorang yang berani memerasnya. "Gadis kecil, pikirkan kata-katamu." Old Sun memicingkan matanya, saat tekanan tak terlihat keluar dari tubuhnya dan memenuhi bangunan. "Pikirkan kata-kataku." Putri Miao Miao mengambil langkah kecil ke depan, dan berkata dengan nada bangga, sang putri tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Ketika kata-kata itu diucapkan, aura mengerikan dikeluarkan dari tubuh Putri Miao Miao, rasanya seperti binatang buas yang terbangun dari hibernasinya, yang membuka mulutnya lebar-lebar. Ekspresi Old Sun berubah sangat pada saat itu. Dia tidak mengira gadis kecil yang begitu cantik untuk memiliki kultivasi yang mengerikan, yang bahkan sedikit lebih kuat dari miliknya. Pada saat itu, ratusan pikiran melintas di benak Old Sun. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengumpulkan pikirannya dan melirik ke arah Kinnan, sebelum mengeluarkan batuk dan berkata, "Anak muda Kinnan, gadis kecil ini, putri ini, siapa dia?" Kinnan melirik sang putri, untuk menghindari putri Sundere ini menjadi marah, sebelum dia pergi ke Old Sun dan berbisik ke telinganya. Tak perlu dikatakan bahwa Kinnan tidak akan mengungkapkan identitas asli Putri Miao Miao. Dia hanya menyebut Putri Miao Miao sebagai seseorang yang diharuskan oleh Qin Clan, dan ada di sini untuk secara khusus melatihnya. Old Sun tidak ragu setelah mendengar kata-kata itu, banyak ahli hebat yang melatih penerus mereka secara diam-diam. Namun, Old Sun terkejut karena dia tidak menyangka Kinnan akan sangat beruntung menerima bantuan dari Putri Miao Miao ini. Sedikit kecanggungan muncul di wajah Old Sun ketika dia berkata, jadi kamu Putri Miao Miao, aku minta maaf atas perilaku ofensifku, aku berharap Putri bisa memaafkan aku." Tubuh Putri Miao Miao bergidik setelah mendengar ini, dan wajahnya memerah seketika, benar-benar kehilangan aura angkuh dari sebelumnya, ketika nadanya berubah dengan sangat lembut, "Wow, Bung, kau benar-benar imut. Mata saya sangat kuat,
karena saya sudah tahu Anda adalah orang tua yang masuk akal pada pandangan pertama. Ayo, panggil aku putri lagi, panggil aku putri lagi. Tubuh Sang Tua segera menegang, dia, penatua besar dari sekte roh mistik, disebut imut dan orang tua yang masuk akal. Yang paling penting, dia tidak boleh marah. Qin Nan hampir tertawa terbahak-bahak setelah melihat Old Sun menabrak dinding bata seperti yang dia miliki di depan Putri Miao Miao. Ini menyebabkan dia merasa lebih baik tentang pengalaman masa lalunya. Ngomong-ngomong, Old Sun, Putri Miao Miao akan tinggal di sekte roh mistik untuk waktu yang lama. Saya harap Anda bisa mengatur identitas untuknya, kata Qin Nan dengan nada mendesak. Tidak masalah. Old Sun berbalik energi mendengar ini, ketika dia berkata setelah jeda singkat, jika putri memutuskan untuk tinggal di sekte roh mistik, kita pasti akan memberinya identitas penatua terhormat. Identitas tersebut hanya di bawah penatua agung dan pemimpin sekte, tanpa batasan apapun selain dari aturan sekte. Putri, apa pendapatmu tentang ini? Putri Miao Miao tenggelam dalam kegembiraan setelah mendengar Old Sun memanggilnya putri 2 kali berturut-turut. Tatapannya terhadap Old Sun langsung berubah lembut. Jika bukan karena perlunya berperilaku bijaksana, dia pasti akan langsung menerima tawaran itu. Tidak apa-apa untuk menjadi penatua yang terhormat. Berapa banyak pil yang bisa saya dapatkan setiap bulan? Putri Miao Miao mengerjapkan matanya. Sehubungan dengan ini, Old Sun ragu-ragu sejenak, sebelum dia berkata, 100.000 pil kaisar bela diri setiap bulan, manfaat yang sama seperti milikku. Qin Nan tertegun seketika setelah mendengar ini. 100.000 pil kaisar bela diri. Putri Miao Miao akan menerima 100.000 pil kaisar bela diri setiap bulan tanpa tanggung jawab apapun. Putri Miao Miao segera menjawab dengan nada gembira, Pak Tua, biarlah begitu. Mulai sekarang dan seterusnya, saya akan menjadi penatua terhormat sekte Anda. Sebuah tanda kegembiraan yang tidak terdeteksi berkedip-kedip di antara mata Old Sun saat ia kemudian menyegel kesepakatan itu. Di sisi lain, Qin Nan masih gagal bereaksi darinya. Ini karena Qin Nan tidak mengetahui persaingan ketat antara 4 sekte teratas di kerajaan Lohe. Jika sekte roh mistik memiliki satu lagi ahli leluhur marsial seperti Putri Miao Miao, itu akan memberi sekte yang lain kejutan besar. Seorang ahli leluhur marsial dianggap puncak kekuatan pertempuran di antara sekte. Dalam pandangan Old Sun, dianggap murah untuk menarik seorang ahli leluhur marsial hanya dengan harga 100.000 pil kaisar bela diri setiap bulan. Setelah memberikan lencana kepada Putri Miao Miao, Old Sun sangat gembira saat ia mendorong Qin Nan lencana naga ungu bertasai merah dan dengan tersenyum berkata, jangan merusak lencana lagi. Selain itu, saya punya sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda. Apa sebenarnya tingkat roh bela diri Anda? Bagaimana Anda mengalahkan Xiantian Realm Nangong Cheng lapisan kedua ketika kultivasi Anda hanya di realm setengah Xiantian? Di tengah-tengah kata-katanya, Old Sun menatap tajam ke arah Nan Nan. Setelah mendengar ini, Qin Nan jelas tahu bahwa pria berjubah hitam misterius yang dia temui di pengadilan serbaguna pasti membayar kunjungan Old Sun. Saya tidak bisa memberitahu Anda nilai martial spirit saya untuk saat ini, saya harap Anda bisa mengerti. Qin Nan tidak ragu-ragu lama dan berkata dengan nada tulus, adapun mampu mengalahkan seseorang dengan kultivasi Xiantian Realm lapis kedua, alasan utamanya adalah karena saya telah menemukan jenis cairan spiritual atafistik yang mengubah saya Qi menjadi atafistik Qi setelah dikonsumsi. Saya akan meminta bantuan Anda dalam hal ini selama kunjungan ini. Old Sun menganggukkan kepalanya tanpa bertanya lebih jauh. Dia kemudian dengan tenang berkata, jadi itu atafistik Qi, Anda sekarang dianggap sebagai atafistik cultivator. Kultivasi atafistik mengacu pada kultivasi atafistik Qi. Mengolah atafistik Qi berbeda dari yang lain, karena kultivasi Anda akan tetap berada di setengah Xiantian Realm di mata orang lain. Ketika Qi yang terakumulasi di tubuh Anda telah mencapai Xiantian Realm lapisan ke-10,
Anda kemudian dapat mencoba untuk menghancurkan penghalang dan menjadi seorang kultivator martial emperor. Qin Nan terkejut dan tenggelam dalam pikirannya untuk sementara waktu, sebelum dia bertanya, Old Sun, apa perbedaan antara kultivasi kita dan kultivasi atavistik? Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kecepatan kultivasi untuk kultivasi atavistik sangat cepat, tetapi kesulitan untuk menembus penghalang ke realem kaisar marsial akan 3 kali lebih keras daripada petani biasa. Old Sun melihat sekilas ke arah Qin Nan, seolah-olah dia bisa melihat semuanya, dan berkata, aku khawatir hanya butuh waktu sebulan untuk mencapai lapisan pertama Xiantian realem, kan? Qin Nan mengangguk, faktanya, hanya butuh 2 hari baginya. Old Sun melirik Putri Miao Miao, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, sebelum berkata dengan nada menasihati, Qin Nan, kakak senior saya memiliki harapan besar pada Anda, jadi saya harus mengingatkan Anda. Meskipun budidaya atavistik membantu Anda meningkatkan dengan kecepatan cepat, Anda harus siap. Banyak murid dari Mystic Spirit Sekte memilih untuk pergi ke jalur budidaya atavistik untuk kecepatan peningkatan yang cepat, tetapi mereka belum mencapai realem martial emperor dalam 10 tahun terakhir. Bahkan seorang jenius super dengan kelas 10 Huang berperingkat martial spirit, setelah menjadi penggarap atavistik, membutuhkan waktu 5 tahun, dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi seorang kaisar bela diri. Qin Nan terus mengangguk sambil merenungkan informasi yang telah diterimanya, yang memungkinkannya untuk memiliki visi yang lebih jelas tentang jalan yang dia rencanakan untuk diambil. Akan sangat sulit bagi penggarap atavistik untuk menembus penghalang realem kaisar perkawinan, namun, pada saat itu, roh pertempuran surgawi kemungkinan besar akan menjadi peringkat Suan, kan? Jika itu menjadi roh bela diri Suan peringkat, kerugian dari budidaya atavistik bisa diabaikan. Di samping mereka, Putri Miao Miao melengkungkan bibirnya dengan jijik. Meskipun begitu, dia tidak berbicara, karena setiap kata yang diucapkan oleh sang putri sangat berharga baginya. Setelah bertemu Old Sun, Qin Nan meninggalkan Putri Miao Miao dan pergi ke perpustakaan keterampilan sendirian. Seperti yang disebutkan oleh Old Sun, kecepatan kultivasi atavistik cultivation sangat cepat, yang berarti dia tidak perlu membuang terlalu banyak waktu untuk itu. Oleh karena itu, Qin Nan berencana untuk menghabiskan 10 hari sebelum pergi ke Martial Serendipity Pavilion melihat catatan kultivasi yang ditinggalkan oleh murid batin untuk mempersiapkan dirinya. Saat Qin Nan sekarang terkenal di Mystic Spirit Sect, ketika dia tiba di lantai 3 perpustakaan keterampilan, Penatua berjubah hitam tertegun, dan segera menyapa Qin Nan dan memimpin jalan. Setelah ini, perpustakaan keterampilan menyatakan bahwa lantai 3 akan menjalani pemeliharaan, semua murid tidak diizinkan masuk. Tempat ini adalah definisi surga saya. Mata Qin Nan mengamati buku-buku kuno di sekitarnya, dan matanya terbakar dengan semangat seperti serigala yang lapar. Dia segera mengambil satu buku demi satu buku, dan mulai membaca dengan cepat. Dalam waktu singkat, Qin Nan telah membenamkan dirinya dalam mempelajari keterampilan marsial. Namun, Qin Nan tidak memiliki petunjuk tentang beberapa insiden mengejutkan yang terjadi di Sekte Roh Mistik saat dia sibuk di perpustakaan keterampilan. Pertama, ketika seorang penatua batiniah sedang mengajar sekelompok murid batiniah, seorang gadis muda muncul tiba-tiba dan memarahi penatua batin itu, menyebabkan dia menjadi marah di tempat dan menyerang gadis kecil itu. Penatua akhirnya dipukuli dengan serius, dan pil-pil yang dimilikinya semua dirampok. Insiden kedua bahkan lebih sulit dipercaya, pemimpin aula disiplin dirampok dalam perjalanan ke aula disiplin, kehilangan semua pilnya. Kedua insiden ini mengejutkan Old Sun secara instan, yang reaksi pertamanya adalah mencari Putri Miao Miao, dan setelah menyetujui beberapa kondisi yang tidak diketahui, Putri Miao Miao akhirnya menghentikan tindakan perampokannya. Yah, tak perlu dikatakan bahwa pil tidak dikembalikan ke pemilik. Setelah ini, ada sebuah kisah yang tersebar di antara para eksekutif puncak Sekte Roh Mistik, orang lebih suka menyinggung pemimpin sekte daripada gadis ini. 8 hari berlalu dengan cepat.
Di lantai 3 perpustakaan keterampilan, Qin Nan membuka matanya perlahan, matanya berkilau, seolah-olah ada banyak bintang yang berkelap-kelip di matanya. Dalam kurun waktu 8 hari, Qin Nan selesai membaca semua buku kuno di lantai 3, menyebabkannya mendapat banyak manfaat darinya. Sebagai contoh, Qin Nan mengetahui bahwa di atas Arcane Realm, ada alam yang lebih tinggi yang dikenal sebagai Force Accumulation Realm, yang mampu mengumpulkan kekuatan surga dan bumi, sangat menakutkan. Tidak hanya itu, dalam 8 hari membaca ini, pemahamannya tentang keterampilan bela diri meningkat pesat. Dengan kata-kata sederhana, Qin Nan sekarang bisa menciptakan keterampilan bela diri kelas menengah dalam periode yang dibutuhkan dupa untuk membakar. Dia bisa dengan mudah menciptakan keterampilan bela diri kelas lanjutan dalam waktu sehari. Adapun keterampilan pamungkas, itu bukan masalah waktu, itu semua tergantung pada takdir dan keberuntungan. Sekarang setelah aku selesai membaca semua buku kuno di lantai 3, selama 2 hari tersisa, aku akan memperbaiki 7 dosa mematikan. Qin Nan mengambil keputusan. Setelah menerima 7 dosa mematikan, dia tidak pernah punya waktu untuk memperbaikinya. Sekarang adalah kesempatan melakukannya, sehingga dia bisa mengendalikan mereka secara bebas dengan kehendaknya. Qin Nan segera mengeluarkan 7 pedang kuno dari tas penyimpanannya, yaitu Superbia, Invidia, Ira, Tristitia, Avaritia, Gula, Luxuria, dan menempatkannya di depannya. Senjata diklasifikasikan menjadi senjata mistik, senjata Hautian, senjata Xiantian, senjata Kaisar, dan senjata dominator. Meskipun 7 dosa mematikan ini termasuk dalam kategori senjata mistik, kekuatan besar disembunyikan di dalamnya. Jika itu dibangunkan, mereka tidak akan lebih lemah dari Hautian Weapons. Mata Qin Nan berkedip karena hasrat. Senjata mistik lebih mudah ditemukan, tetapi senjata Hautian sangat langka. Bahkan murid dalam biasa akan mengalami kesulitan menemukan senjata Hautian, belum lagi 7 dosa mematikan, yang terdiri dari 7 pedang. Jika mereka dibangunkan, itu akan menjadi 7 senjata Hautian, yang dapat digabungkan menjadi formasi destruktif yang lebih kuat daripada senjata Hautian biasa. Qin Nan menarik pikirannya dan melirik 7 pedang kuno, masing-masing dari mereka mencerminkan sedikit rasa dingin, yang terasa seperti sabre inten yang tajam, mampu menghancurkan segalanya kapan saja. Darahku, mengandung jiwaku, menetes ke alam semesta, dengan gabungan kehendak saya. Qin Nan menggigit ujung jarinya, dan menjatuhkan 7 tetes darah ke pedang kuno, yang kemudian diserap. Untuk sepenuhnya menyempurnakan 7 dosa mematikan, ia harus menyaringnya dengan darahnya menggunakan metode paling sederhana, metode penetes darah, untuk menggabungkan dirinya dan senjata menjadi satu. Namun, ketika darah menetes ke 7 pedang kuno, masing-masing bergetar kuat dan mulai berdengung. 7 maksud yang berbeda dikeluarkan dari pedang ke dalam pikiran Qin Nan, memberontak dengan keras. Sebagai senjata mistik, pedang mengandung rasa kesadaran. Lebih jauh lagi, 7 dosa mematikan bukanlah senjata mistik biasa. Oleh karena itu, mereka pasti akan memberontak setelah dimurnikan dengan darah. Qin Nan bisa merasakan 7 niat negatif yang berbeda dari kesombongan, iri hati, murka, kemalasan, keserakahan, kerakusan, dan mengisi pikirannya, mencoba untuk mengkonsumsi pikirannya dan membawa kehancuran total. My Martial Heart telah disempurnakan sejak lama, yang dianggap sebagai mitos legendaris di benua itu. Maksud negatif belaka ini berani mencoba mengganggu saya. Qin Nan mendengus saat matanya memelototi. Dia terus memperbaiki senjata, benar-benar mengabaikan niat negatif. Waktu berlalu dengan cepat, hari dan malam telah berlalu. 7 pedang kuno sebelum Qin Nan bergetar, sebelum memancarkan sabre inten kuat yang terhubung dengan Qin Nan, dan bergabung menjadi satu. Penyempurnaan akhirnya selesai. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian 7 pedang akan bertarung di sisiku. Jangan khawatir, itu mungkin di masa depan untuk mengembalikan kekuatan senjata Hautian untuk kalian semua. Qin Nan bisa merasakan kesadaran lemah dari 7 pedang kuno,
yang menyebabkan matanya berkedip-kedip dengan kegembiraan saat dia mengatakan ini dalam nada serius. 7 pedang kuno berdengung, seolah-olah mereka bersorak. Waktu habis, aku lebih baik pergi ke dojo. Qin Nan bangkit dari tanah dan mengeluarkan Sound Conducting Rune dan memasukkan wasiatnya. Sound Conducting Rune adalah hadiah dari Putri Miao Miao, jadi dia bisa berkomunikasi dengannya menggunakan kehendaknya. Setelah ini, Qin Nan tidak tinggal lagi dan meninggalkan perpustakaan keterampilan. Di domain luar dojo, Huang Long, Mo Zishan, Suyu, dan Dahu telah tiba beberapa saat yang lalu. Tidak hanya itu, lingkungan dojo dipenuhi oleh banyak murid, beberapa murid bahkan adalah murid domain batin. Ini karena pavilion martial serendipity hanya dapat diakses setiap 2 tahun sekali, mereka yang kembali darinya kemungkinan besar akan menjadi jenius di antara murid-murid domain batin. Karenanya, murid-murid domain dalam ini ada di sini untuk melihat siapa yang terpilih sebagai kandidat kali ini. Tentu saja, mereka paling tertarik pada orang yang menciptakan adegan seperti itu di pengadilan domain luar, Qin Nan. Membawa 7 dosa mematikan di punggungnya, penampilan luar biasa Qin Nan segera menarik perhatian orang banyak, menyebabkan tempat itu menjadi ramai. Lihat, itu Qin Nan. Tempat pertama dari uji coba domain luar. Jadi dia adalah Qin Nan. Wow, dia luar biasa hanya dengan melihatnya, tidak heran dia begitu kuat. Wow, Qin Nan terlihat sangat keren membawa 7 dosa mematikan di punggungnya. Dia memang orang yang mengalahkan lawan Xiantian Realm lapis kedua dengan kekuatan setengahnya Xiantian Realm, hanya menatapnya menyebabkan jantungku berdetak cepat. Cek, rambutmu panjang tapi kamu pendek dalam pengetahuan, kamu benar-benar tidak tahu. Qin Nan adalah seorang penggarap atavistik, bagaimana mungkin dia bisa menjadi setengah Xiantian Realm, budidayanya setara dengan lapisan pertama Xiantian Realm, oke. Terus, dia masih tampan, tidakkah Anda setuju? Saya lakukan. Qin Nan tertegun setelah melihat kerumunan, dia tidak berharap dirinya begitu terkenal. Sebelumnya, dia akan menerima omelan yang tak terhitung jumlahnya setiap kali dia muncul. Sekarang sepertinya dia telah menjadi idola para murid domain batin ini. Huang Long dan yang lainnya mendesah dalam hati mereka dulu setara dengan bakat Qin Nan. Siapa yang tahu bahwa Qin Nan sudah meninggalkan mereka di belakang, dengan namanya diketahui di dalam sekte. Sementara itu, aura yang kuat bisa dirasakan datang dari langit, yang kemudian muncul teriakan angkuh, diam. Teriakan itu dikemas dengan tekanan martial emperor, yang menekan semua orang seperti gunung besar. Kerumunan yang hidup langsung terdiam, saat semua orang mengangkat kepala ke arah suara itu. Seorang lelaki tua berjubah hitam, dengan alis bersudut tajam yang memberinya penampilan yang menakutkan, berjalan ke arah mereka di udara. Qin Nan sedikit bingung setelah melihat orang tua itu. Dia merasa seperti telah melihat pria tua ini dalam jubah hitam sebelumnya. Pria tua berjubah hitam itu tiba di dojo, dan melirik kelompok Huang Long, sebelum berkata dengan nada tenang, "Aku adalah sesepuh ketiga dari murid dalam. Nama saya Mo Qing. Saya telah menerima pesanan dari sekte untuk membawa Anda 5 ke pavilion martial serendipity." Setelah mengatakan ini, tatapan Mo Qing beralih langsung ke Qin Nan, dan dengan sedikit niat membunuh, dia berkata dengan tawa hampa, "Jadi kamu Qin Nan. Saya sangat tertarik dengan Anda." Kata-kata itu membuat orang banyak kagum. Ekspresi Qin Nan berubah sedikit, saat dia akhirnya menyadari mengapa pria tua jubah hitam itu merasa akrab dengannya. Itu karena penatua Mo Qing adalah ayah Mo Li. Qin Nan menarik napas dalam-dalam saat kereta pikiran melintas di benaknya. Dia dan Mo Li tidak toleran satu sama lain seperti air dan api, belum lagi bahwa dia baru saja mengirim Mo Li ke penjara 10 tahun di aula disiplin dengan bantuan 4 pemimpin aula. Tidak mungkin bagi Mo Qing sebagai ayah Mo Li untuk membiarkannya begitu mudah. Setelah menganalisis situasi, Qin Nan mengambil langkah maju dengan ekspresi tenang dan membawa tinjunya sebelum berkata,
ini kehormatan saya untuk menangkap minat Penatuamu." Kerumunan murid mengenakan ekspresi aneh di wajah mereka. Meskipun mereka tidak tahu konflik antara Qin Nan dan Mo Qing, mereka bisa dengan mudah merasakan suasana aneh di antara keduanya. Mo Qing membentak dengan ekspresi bengkok dan berkata, "Hormati pantatku. Qin Nan, anakku Molly tidak ada hubungannya denganmu, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan kamu memenjarakannya selama 10 tahun. Apakah Anda memiliki respek terhadap penatua ketiga dari murid-murid batin?" Kata-kata Mo Qing terasa seperti guntur menyerang, yang menyebabkan banyak murid merasa otak mereka berdengung. Pada saat itu, wajah semua orang dipenuhi dengan keheranan. Mereka tidak berharap Qin Nan memiliki konflik pribadi dengan sesepuh ketiga dari murid dalam. Ekspresi Qin Nan tetap tidak berubah menghadapi teguran dari Mo Qing, saat dia menjawab dengan tenang, "Penatua Mo, sebagai penatua murid batin, Anda harus memikirkan kata-kata Anda. Itu adalah keputusan pemimpin ruang disiplin untuk memenjarakan Molly, itu tidak ada hubungannya dengan saya." Murid-murid domain batin senang setelah mendengar ini. Menurut rumor, Qin Nan tidak takut dengan surga maupun bumi, dia akan mengusir tanpa ragu ketika seseorang datang dan mengganggunya. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat untuk memiliki kesempatan menyaksikan ketegangan antara Qin Nan dan penatua ketiga dari murid batin dengan mata mereka sendiri? Ya, kamu benar. Saya tidak akan membuang waktu saya pada topik ini dengan Anda." Ekspresi Mo Qing tampak tenang, seolah-olah dia tidak marah sama sekali. Namun, saat berikutnya, nadanya berubah seketika. "Qin Nan, sebagai seorang penggarap atafistik, kultivasi Anda meningkat terlalu cepat, saya khawatir kultivasi Anda akan berantakan. Oleh karena itu, saya akan mengajari Anda bagaimana menggunakan keterampilan bela diri Anda sebelum kita menuju ke paviliun Serialipiti Marsial." Setelah ini, Mo Qing menginjak kakinya di tanah, dan mengarahkan jarinya pada Qin Nan, bahkan tanpa kehadiran kekuatan realem Kaisar Marsial, auranya mengintimidasi. Pada saat itu, setiap murid tercengang. Mereka tidak pernah menyangka penatua Mo Qing akan begitu kejam untuk menyerang Qin Nan di depan umum. Dalam percobaan domain luar sebelumnya, bahkan 4 pemimpin aula marah ketika domain luar lebih tua pertama dan wakil pemimpin aula disiplin mencoba untuk menyakiti Qin Nan. Di mana penatua Mo Qing mendapatkan kepercayaannya untuk menyerang Qin Nan secara langsung. Tidak hanya para murid tercengang, bahkan Qin Nan menemukan dirinya terpaku di tanah. Qin Nan telah mengantisipasi bahwa Mo Qing ada di sini untuk menjemputnya, tetapi dia tidak berpikir Mo Qing akan langsung melakukannya. Mungkinkah Mo Qing sangat marah bahwa ia gagal mengendalikan perilakunya? Penatua ketiga dari murid batin, yang budidayanya telah mencapai realem marsial kaisar, apakah dia akan kehilangan rasionalitasnya atas sesuatu seperti itu? Sebagai pikiran Qin Nan dipenuhi dengan pikiran yang berbeda, jari yang kuat telah mendarat di bahunya dan menembusnya, tidak meninggalkan peluang baginya untuk menghindarinya. Terkesiap, wajah Qin Nan bergetar, rasa sakit luar biasa dari bahunya menyebabkan dahinya ditutupi lapisan keringat dingin. "Aku hanya menggunakan 1/10 dari kekuatanku, dan kamu bahkan tidak bisa menghindarinya. Waktu reaksi Anda terlalu lambat, Anda perlu lebih banyak latihan." Mata Mo Qing berkedip dingin, dia menginjak kakinya di tanah lagi, "Awasi baik-baik." Mo Qing membalas serangannya lagi, tapi kali ini bukan jari, tapi total 3 jari. Jari-jari membidik kaki Qin Nan dan dantiannya. Jika 3 jari ini mendarat di Qin Nan, bahkan jika hidupnya tidak terancam punah, dia akan terluka parah, yang akan membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk pulih. Ekspresi Qin Nan sangat berubah, perasaan bahaya yang tidak pernah dia rasakan sebelum menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi tegang. Dia mengeksekusi langkah 8 mistik secara maksimal, meningkatkan kecepatannya hingga batas dan menghindar. Namun, dia hanya berhasil menghindari 2 serangan, karena yang terakhir mendarat di kaki kiri Qin Nan. Terkesiap, wajah Qin Nan memucat, bahkan dia tidak bisa menahan rasa sakit yang datang dari bahu dan kaki kirinya.
Penatua Mocking ini memiliki cara yang kejam, dan menambahkan kekuatan aneh ke dalam dua serangan ini. Kekuatan aneh ini berkeliaran dengan bebas dalam tubuh Qin Nan setelah dia dipukul, yang meningkatkan rasa sakit setidaknya 10 kali. Kerumunan murid kagum melihat ini. Mereka sekarang menyadari bahwa Penatua Mocking ada di sini untuk memukuli Qin Nan dengan berat menggunakan tangannya sendiri. Qin Nan mengepalkan giginya saat matanya mengeluarkan niat membunuh yang kuat, sementara dia berkata, "Mengapa kamu peduli tentang kultivasi saya? Mocking, jika Anda ingin menargetkan saya, katakan saja. Saya memberitahu Anda bahwa saya, Qin Nan, bukan orang yang baik. Jika Anda tidak membunuh saya hari ini, maka bersiaplah untuk menghadapi pembalasan dendam saya." Petik 1. Balas dendam. Apa yang salah? Anda bahkan tidak bisa menahan rasa sakit sebanyak ini. Sepertinya setelah Anda menjadi penggarap atavistik, kultivasi Anda meningkat terlalu cepat, meninggalkan terlalu banyak kekurangan pada Anda. Jika itu masalahnya, karena kau jenius dengan potensi besar di masa depan, aku akan menghancurkan dantianmu hari ini, dan membangunnya kembali dengan pil, sehingga kau bisa mulai dari awal lagi. Senyum mengerikan muncul di wajah Mocking, yang mengambil langkah besar ke depan, mengumpulkan seluruh auranya, dan menyerang ke arah Qin Nan dengan telapak tangannya. Kali ini, ia berencana untuk menghancurkan dantian Qin Nan berkeping-keping. 4 kelompok Huang Long terkesima melihat ini, namun, bahkan jika mereka ingin membantu, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Dengan wajah pucat, mata Qin Nan memancarkan api amarah saat dia menyaksikan Mocking mendekatinya. "Mocking, kau berani." Mata Mocking dipenuhi dengan jijik. Sebenarnya, dia tahu bahwa Sang Tua memiliki harapan yang tinggi terhadap Qin Nan. Namun, dia sekarang mendapat dukungan dari seseorang di belakangnya, jadi dia tidak perlu takut. Namun, pada saat itu, suara dingin terdengar tiba-tiba, "Kamu berani menggertak hamba saya." Aura yang kuat bisa dirasakan, seperti kedatangan seekor binatang buas atavistik. Putri Miao Miao telah tiba.